Sobat Tani, kita coba masuk ke lokasi pelatihan. Ini ada Mas Agus ya, Direktur Ruang Desa Center ya. Dan ini ada Mas Imam, pendamping desa. Ya, pendamping desa. Ini masih persiapan ya. Persiapan. Ini melakukan struktur lembaga pelatihan kepada Bapak Isnyanto selaku BPL Kecamatan Sedoyo, peserta pelatihan pembuatan pertanian buatan pupuk organik yang saya hormati. Pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengikuti pelatihan dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga tetap didoakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin peserta pelatihan yang berbahagia, mari kita buka acara pada kegiatan pagi ini dengan bacaan umul kitab Al-Hadini wa al-Musholihah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Semoga dengan barokah Fatihah tadi kegiatan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu yang merintangi. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Walidi selaku Direktur Ruang Desa Center. Kepada beliau tempat dan waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang saya hormati Mas Yawidin Sugiarto dan Mas Mustaqim, yang pada pagi hari ini akan membimbing atau belajar bareng bersama kita semua terkait pertanian, khususnya pembuatan pupuk organik. Yang saya hormati tim Ruang Desa Center, yang saya hormati juga Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa mengikuti ya acara pelatihan pertanian, khususnya pembuatan pupuk yang kita selenggarakan. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dengan selawat semoga kita mendapat syafaat di dunia dan di akhirat. Langsung saja Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini kenapa acara ini terlaksana? Efek yang dia dapat itu kemarin, jadi banyak yang masih mengcalling kegiatannya, terus baru mencoba. Karena kenapa? Karena dari satu kelangkaan pupuk. Nah, orang langka pupuk itu dia akan cari kemana? Karena kenapa? Kita itu kan terlalu ketergantungan. Nah, apa yang kita butuhkan itu ketergantungan, sehingga dalam proses ketergantungan itulah kita gampang dipermainkan. Makanya kalau petani itu sudah
tidak tergantung terhadap perusahaan, otomatis apa? Ketika langka, ketika mahal, saya yakin bapak-bapak itu lebih stabil dalam pemikirannya. Karena kalau kita ketergantungan, seumpama tidak ada pupuk itu sudah sangat luar biasa bingungnya wong tani. Jadi dia itu lebih baik tidak punya beras daripada tidak punya pupuk. Itulah biru dari petani. Karena kenapa? Mindset pemikiran kita itu seolah-olah kalau tidak ada pupuk itu kita tidak bisa hidup tanaman kita. Nah, coba Bapak bayangkan, seumpama tanaman Bapak itu nggak usah Bapak kasih pupuk itu bisa hidup apa tidak? Bisa tuh ya. Nah, makanya sebenarnya dari skop kecil itu, seumpama kok kita di sini masih banyak pupuk anorganik yang emang harganya mahal dan juga langka, otomatis seharusnya kita itu tidak usah bingung ya, tidak usah takut. Karena kenapa? Karena mindset kita kan sudah seolah-olah tidak akan pernah hidup lah. Padahal sebenarnya juga bisa lah. Kita tinggal ngasih dengan nutrisi yang memang sudah dibutuhkan oleh tanaman kita. Lanjut Pak. Jadi untuk hari ini kita masuk pada dasar-dasar pertanian, terus macam bahan organik. Nah, habis itu baru praktek. Jadi sebenarnya Pak, dalam proses pelatihan itu yang biasa saya geluti bersama teman-teman saya di dalam proses pelatihan itu antara 4 sampai 6 hari. Jadi selama 4 hari itu ya pelatihan terus. Nah, kemarin yang ada yang terbaru itu 6 hari ya pelatihan terus Pak. Jadi materi praktek sampai pembuatan pesnat seperti itu. Nah, dasar pemikiran di dalam pertanian itu gini Pak. Jadi pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan industri atau sumber energi serta untuk mengolah lingkungan hidupnya. Kalau Bapak tahu bahwa pertanian, kalau dasar pemikiran kita itu memanfaatkan. Jadi memanfaatkan itu ada dua makna yang bisa kita terima. Itu hanya sebatas umur 70 paling sudah mentok lah, 60 sudah mentok. Yang jangka panjangnya itu untuk apa? Ya untuk generasi kita. Makanya kenapa kok kalau kita masuk pada pertanian, pengertian dari pertanian, otomatis apa yang kita lakukan dalam proses aktivitas pertanian yang kita lakukan itu harus semata-mata memanfaatkan dengan baik, harus memikirkan generasi yang akan datang. Nah, jadi karena kenapa? Kalau kita hanya sebatas berpikir bahwa saya yang bertani terus tidak memikirkan anak cucu kita, ntar kasihan anak cucu kita yang akan mendapatkan tanah-tanah Bapak ini semua. Makanya perlu Bapak, kenapa kok kita itu harus berpikiran panjang, berpikiran tinggi, agar apa? Agar apa yang kita lakukan dalam proses aktivitas pertanian yang kita lakukan tadi itu semata-mata juga untuk memperjuangkan anak cucu kita sebagai generasi yang akan datang. Jadi pertanian itu bukan hanya di kita saja, tetapi kita memikirkan juga anak cucu kita. Terus selanjutnya, nah ini pertanian terbagi ada tanaman pangan, padi, jagung, kedelai atau pajale itu yang biasa. Ada hortikultura, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan. Nah, ini adalah masuk pada yang namanya tanaman pertanian. Jadi kalau di sini itu dulu waktu saya kegiatan khusus pajale, ya, ini adalah foto-foto yang biasa kita lakukan dalam aktivitas yang kita lakukan. Makanya bahwa proses di dalam pertanian itu sebenarnya apa? Tinggal kita sendiri. Nah, kalau Bapak yakin bahwa apa yang kita lakukan itu untuk masa depan anak cucu kita, pasti Bapak berpikirnya ketika melakukan aktivitas itu ada nggak nilai-nilai yang Bapak tinggalkan. Nah, nilai-nilai apa? Merusak atau memperbaiki. Nah, kalau kita bicara pertanian organik, otomatis apa? Ada nilai memperbaiki untuk kesuburan tanah kita Bapak semua. Makanya kalau Bapak pengen menyehatkan tanah, ya kuncinya harus kita masukkan juga yang namanya bahan organik. Nah, bahan organik itu diambil dari apa? Bisa jadi dari kotoran ternak ataupun sisa-sisa limbah-limbah yang di sekitar kita, limbah-limbah pertanian. Nah, ini adalah sub di dalam pertanian. Nah, jadi kalau seumpama kok Bapak bicara hortikultura, nah itu juga masuk pada pertanian. Seumpama perikanan itu juga masuk pada pertanian sebenarnya. Nah, tetapi intinya apa? Orang kan memandangnya pertanian itu hanya pangan saja. Nah, ini bisa dikolaborasi sebenarnya dalam
proses ini bisa dikolaborasi. Jadi mungkin kalau Batul itu sudah biasalah mengkolaborasi antara pertanian, perikanan, nah itu kan kelihatan. Jadi antara pertanian di dalam sub pertanian tadi itu bisa dikolaborasi dengan yang namanya jejaring makanan atau kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh dari sub pertaniannya. Lanjut Mas. Nah ini Bapak, jadi di dalam proses di dalam pertanian kita itu juga sebenarnya harus ada gerakan-gerakan yang emang revitalisasi. Jadi gerakan-gerakan terkait itu sangat penting. Yang pertama itu apa? Lahan. Lahan sekarang itu semakin hari semakin sempit, ya kan? Jadi orang itu ya kalau tidak pemerintah lah terutama. Jadi sebenarnya kita itu harus memikirkan juga terkait lahan. Makanya ketika kita bicara hasil produksi tinggi, seharusnya faktor yang mempengaruhi salah satunya juga di lahan tadi. Makanya semakin tinggi lahan tadi, semakin banyak lahan tadi, itu juga akan meningkatkan hasil produksinya. Makanya Bapak-bapak semua, kalau kita lihat di daerah kita sendiri saja, lahan kita itu semakin hari semakin sempit. Nah, penduduk kita itu semakin banyak. Kalau kita tidak imbangi, otomatis apa? Jangka panjangnya kita itu pasti akan mahal pangan. Lah kok bisa lah? Karena kenapa? Karena lahan-lahan yang produktif tadi itu sudah berubah menjadi rumah, sudah menjadi bangunan. Makanya kemarin tuh Pak, waktu saya ikut seminar nasional di Unpad, nah, itu juga sebenarnya banyak profesor-profesor itu selalu menekankan harus ada yang namanya revitalisasi lahan. Lahan itu juga harus diatur sekarang. Jadi bukan kita itu pemerintah itu untuk apa? Untuk membatasi yang namanya masyarakat, tidak, tetapi apa? Mengatur jangan sampai lahan itu semakin kecil. Makanya kenapa kok yang paling pas, ide yang lebih pas untuk apa? Untuk menjaga lahan kita itu tidak semakin kecil. Karena kenapa? Ketika lahan kita semakin kecil, banyak bangunan, banyak pertokoan, otomatis apa? Ntar pangan itu akan mahal. Apalagi kalau di sini ya, di daerah kita itu rata-rata si A punya lahan 1 hektar, ntar punya anak 4 dibagi 4 seperempatan. Habis itu punya anak lagi ya, tinggal berapa itu? Kan nggak ada aturan ya yang mengatur terkait. Karena kenapa? Ini terkait pangan. Nah, jadi kalau manusia itu belum ada perubahan, masih membutuhkan yang namanya pangan, otomatis lahan itu juga sangat utama. Makanya ketika kita bicara lahan, kita juga harus bicara jangan sampai lahan kita itu semakin sempit. Nah, karena kalau kita tidak membendung terkait yang namanya lahan tadi, itu yang namanya lahan itu pasti akan berubah jadi apa? Bangunan atau jadi rumah. Nah, padahal lahan-lahan produktif itu apa? Sebagai penyumbang pangan kita. Makanya perlu adanya revitalisasi terkait lahan tadi. Itu banyak sebenarnya, banyak ide-ide yang emang sudah mulai digagas dan diusulkan lah. Jadi ayo kita mulai diatur terkait yang namanya lahan ini. Karena lahan itu juga terkait faktor produksi. Jadi makanya harus diatur. Ketika lahan-lahan tadi itu semakin sempit, nah, penduduk kita itu semakin banyak, otomatis kita tidak seimbang. Makanya pangan itu akan mahal. Nah, itu mungkin bukan di Bapak saja, tetapi apa? Di generasi yang akan datang. Anak cucu kita lah yang akan menikmatinya hal seperti itu. Makanya kalau kita bertani itu harus berpikir terkait panjang. Apa yang kita lakukan jangan sampai ada nilai merusak. Kalau bisa harus menggunakan nilai memperbaiki. Karena kenapa? Ketika kita bicara nilai memperbaiki, yang ada itu apa? Kita itu berpikir bahwa pertanian itu bukan hanya di kita, tetapi anak cucu kita lah yang akan menikmati. Terus yang kedua apa? Pembenihan. Jadi benih itu juga harus, sekarang itu sudah banyak lah yang namanya benih. Nah, dengan umur pendek, umur panjang. Nah itu sebagai apa? Sebagai modal petani-petani agar apa? Agar bisa berkembali lah bertani. Kalau kita bicara tada hujan cuma tanam 1 kali, untuk produksi ya, untuk kesejahteraan masyarakat atau keluarga itu belum bisa. Jadi seumpama Bapak punya lahan 1 hektar, nggak ada aktivitas lain, hanya bertani saja. Kalau dihitung untuk hidup 1 tahun cukup apa tidak Pak?
Tidak ya. Nah, makanya kan harus ada perubahan-perubahan gimana petani itu bisa tanam sampai 2 kali. Karena kenapa? Aktivitasnya itu cuma hanya satu, hanya yaitu di pertanian. Makanya emang harus ada revitalisasi terkait pertanian. Terus infrastruktur dan sarana. Jadi sarana itu juga harus memadai karena itu bagian dari apa? Dari pertanian kita. Semakin cepat akses, semakin banyak infrastruktur dalam pertanian, itu juga akan semakin membantu di dalam petani-petani kita. Terus sumber daya manusia, nah, SDM manusia itu juga penting. Makanya pelatihan-pelatihan itu seharusnya juga harus semakin masif. Jangan sampai kegiatan-kegiatan terkait pelatihan itu sangat kurang. Makanya sebenarnya apa? Keperpihakan terhadap pertanian itu bisa dilihat dari apa? Tingkat peningkatan SDM kita. Karena kenapa? Kalau kita bicara petani itu tidak bisa seklek dengan hanya bicara kita di forum 1 kali saja, tetapi juga harus ada titik fokus top down lah. Jadi kegiatan dari atas memang disentralkan untuk kegiatan-kegiatan pelatihan. Makanya saya pernah Pak, jadi 2016 sampai 2019 itu saya juga mendampingi petani di ring pager di area Exxon. Nah itu saya mendapatkan petani Pak, dia disuruh untuk berubah ya, jadi tanamnya itu cairan terus Pak, ya nggak mau berubah, dikasih pun nggak mau. Nah itu juga masih ada petani-petani seperti itu, karena dia Pak, fanatiknya itu loh terlalu tinggi. Nah padahal di dalam pertanian kita itu juga sistem kita itu sangat cepat berubahnya. Nah makanya di dalam orang-orang kalau kita bicara bisnis ya, itu teknologi pangan itu paling utama Pak. Kalau kita bicara bisnis, teknologi dan pangan. Karena kenapa? Teknologi itu tidak akan pernah matinya, pangan itu juga sama. Kalau kita masih membutuhkan makan, nah, belum bisa ngunyah batu dan plastik, otomatis pangan itu juga akan dibutuhkan. Apalagi kalau kita orang itu berkelahi juga gara-gara rebutan pangan. Orang-orang di atas yang berkelahi debat itu apa? Ya urusannya juga pangan tadi, urusan perut tadi. Makanya urusan weteng. Makanya itu sangat penting lah, sangat penting dalam mendasari bahwa kita itu juga harus mulai merubah. Karena semakin banyak sumber-sumber daya manusia yang emang akan ada peningkatan kapasitas tadi, itu juga akan semakin baik. Kegiatan-kegiatan pelatihan tadi itu semakin hari semakin masif. Saya yakin Pak, karena kenapa? Output dari itu tidak bisa dilihat langsung besok pelatihan, besok langsung, itu tidak bisa Pak. Harus ada jangka panjang, harus ada berjenjang. Dan kalau petani itu sering dimasuki dengan kegiatan-kegiatan seperti itu, saya yakin petani kita itu akan berubah. Sama dulu orang itu disuruh pakai pupuk kimia itu tidak mau. Sekarang disuruh meninggalkan pun tidak mau. Dikasih pun bahan organik, pupuk organik gratis, pasti bapak-bapak lebih pilih kimia. Karena kenapa? Itu mindset kita sudah terbentuk seperti itu. Makanya merubahnya itu juga harus butuh proses, dan proses itu harus dengan waktu yang panjang. Terus yang kelima apa? Pembiayaan petani. Nah, jadi pembiayaan petani itu apa? Terkait biaya-biaya yang Bapak Ibu inginkan atau Bapak inginkan dalam proses ketika melakukan aktivitas petani, itu juga harus dipermudah. Terus kelembagaan petani. Nah, kelembagaan petani ya ini contohnya Bapak. Karena kelembagaan petani itu juga sangat penting. Karena kenapa? Karena hero dari itu adalah sebagai tukar informasi, tukar pikiran. Semakin kita masif kegiatan-kegiatan di dalam kelembagaan petani, orang-orang yang peduli terhadap petani, saya yakin yang namanya petani-petani kita itu akan lebih cepat berubah perilaku dari ketika kita hanya diam saja. Jadi kita itu harus sering melakukan kegiatan-kegiatan tukar pikiran, tukar informasi, sehingga apa? Petani-petani kita dalam proses ketika sering mendapatkan informasi, sering mendapatkan ilmu terkait pertanian tadi, itu juga akan cepat untuk menerapkan. Karena kita tidak hanya sekali saja, saya yakin petani-petani kita itu cenderung lebih tidak suka. Nah, mungkin ya didengarkan, habis itu gampang mempraktekkan. Makanya butuh waktu, harus bersabar dan harus intens dalam proses pelatihan. Terus saprodi ya, sarana produksi itu bagian dari apa? Itu juga hal yang penting. Makanya Bapak dalam proses pembuatan pupuk organik cair maupun padat itu sebenarnya kita itu dianugerahi yang sangat luar biasa.
limbah-limbah yang ada di sekitar kita itu sebenarnya bisa kita manfaatkan dengan baik. Kalau Bapak punya ternak, urinnya juga bisa dimanfaatkan, padatnya juga bisa dimanfaatkan. Punya tanaman, daunnya yang rontok itu juga bisa dimanfaatkan. Punya di dalam limbah rumah tangga itu juga ada, itu juga bisa dimanfaatkan. Tapi kenapa kok kita itu untuk mudah atau lari memanfaatkannya itu sangat sulit? Karena kenapa? Kita itu hidup kita itu sudah terbiasa. Jadi seumpama kita punya uang itu lebih baik belilah. Kita itu pikiran kita itu daripada memanfaatkan di sekitar lebih baik beli. Jadi apa-apa itu dinilai dengan uang, tanpa berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu juga butuh perjuangan, harus ada proses di dalam pemanfaatan tadi. Makanya ketika Bapak bicara pertanian harus bicara sebagai pengusaha. Jadi pengusaha itu apa? Harus dihitung Pak, antara ini rugi atau ini untung. Kalau petani itu hanya sebatas aktivitas bertani, habis itu selesai, untung ruginya nggak pernah dihitung. Yang ada apa? Kita itu pasti akan bergelut di situ. Nah, itu menjadi cermin untuk anak kita. Contoh yang buruk terhadap anak-anak kita. Makanya kita di sini itu sebagai petani itu ibaratkan sebagai pengusaha, sebagai owner. Bapak itu sebagai pengendali di dalam pertanian Bapak. Ketika Bapak di situ rugi, otomatis perusahaan itu juga rugi. Makanya sama, ketika Bapak itu bicara sebagai perusahaan di dalam pertanian tadi, pasti Bapak akan menghitung terkait biaya dan pengeluaran. Biaya-biaya tadi itu pasti akan dihitung terkait pendapatan Bapak. Kalau biayanya itu semakin tinggi, otomatis apa? Keuntungan kita semakin kecil Pak ya. Nah, untuk mengembalikan keuntungan kita semakin besar itu juga butuh siasat Pak. Sama, perusahaan itu juga sama Pak. Dari produksinya kok tinggi, otomatis hasilnya sedikit, otomatis kita itu membutuhkan siasat. Nah, siasat yang kita ambil itu apa? Ya tadi, kita memanfaatkan limbah tadi sebagai penyuplai nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman kita. Sehingga apa? Penggunaan pupuk anorganik tadi itu semakin hari semakin berkurang dengan kita tambah dengan yang namanya pupuk organik tadi. Nah, itu akan mempertinggi jumlah keuntungan kita. Dengan cara apa? Kita memanfaatkan limbah-limbah yang ada di sekitar kita. Makanya kalau kita bicara sebagai pengusaha, otomatis apa yang kita lakukan tadi juga harus dihitung Pak. Dari A sampai Z, kita juga harus menghitung terkait keuntungan. Nah, buatlah yang namanya lahan kita atau perusahaan kita itu ibarat sebagai perusahaan yang akan membawa kita ke kesejahteraan kita. Kalau kita membawa kesejahteraan kita, otomatis juga harus kita hitung terkait pemasukan dan pengeluaran dalam proses di dalam pertanian kita. Lanjut Mas. Nah ini Pak, kalau kita masuk pada pupuk, fungsi pupuk secara umum pupuk berfungsi sebagai sumber zat hara untuk mencukupi kebutuhan nutrisi tanaman dan memperbaiki struktur tanah. Jadi kalau kita tahu bahwa fungsi di dalam pupuk, nah kita sebagai petani juga harus tahu pupuk itu untuk apa. Jadi kalau emang fungsinya untuk memberikan nutrisi, nah di situ ada antara pupuk anorganik sama pupuk organik itu sama Pak. Tujuannya juga memberikan nutrisi, tetapi ada impact jangka panjang yang akan diterima. Itu berbeda. Kalau kita bicara pupuk anorganik, ya mungkin kita akan memberikan nutrisi yang lebih cepat, tetapi apa impact untuk tanah kita itu akan semakin tidak baik. Tetapi kalau kita bicara pupuk organik, kita juga harus memasukkan terkait caranya gimana sih tanah kita itu ketika menerima pupuk itu juga sehat, tanaman kita juga sehat, lingkungan juga sehat. Itu juga harus dicari. Nah, orangnya juga sehat, apalagi kantongnya juga sehat. Nah itu utama. Makanya ketika kita bisa memanfaatkan yang namanya limbah-limbah tadi, padahal kurang kalau kita bisa memanfaatkan limbah tadi itu sangat luar biasa.